Betul. Ya, gaul itu ya gimana agar kita bisa ngikuti arus tanpa kehilangan arah. Kurang lebih seperti itulah ya. Dari desa kemudian ya misalnya langsung ke kuliah sini, ketemu orang-orang baru langsung, kok culture shock gini-gini segala macamnya, dia langsung lihat norak gitu. Padahal sebenarnya enggak, dia gaul tapi dengan caranya sendiri. Menarik ini teman-teman. Jadi santri itu perlu banget buat gaul. Tapi kalian penasaran nggak sih, gaul yang bisa diikuti seorang santri tuh yang kayak gimana menurut Kang Jo? Jadi kalau misalnya kita punya kontrol yang baik atas diri kita ya bagus, kita bisa mengarahkan diri kita sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kira-kira sesuai. Tapi kalau misalnya kita tidak punya strategi yang jelas, misalnya datang budaya baru, ikut segala macamnya, terbawa arus jadinya. Lalu seperti itu, makanya santri itu baru belajar soal agama aja, dia itu udah idaman. Maksudnya dalam artian orang-orang tertentu pasti milih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Mbak semua. Perkenalkan, aku Ainur Rafiah. Selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian dalam podcastku KMNU Undip. Penasaran nggak sih kira-kira pada podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa? Nah, jadi tema podcast kali ini adalah generasi milenial yang taat tapi tetap gaul nih. Masya Allah banget gak sih tema kita? Nah, buat ngobrolin generasi milenial yang taat tapi tetap gaul, aku nggak akan sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama narasumber yang keren banget. Jadi narasumber kita adalah Kang Johari atau dalam KMNU Undip lebih sering disapa sebagai Kang Jo. Kang Jo ini merupakan seorang santri sekaligus seorang aktivis. Beliau merupakan Kabiro Statistik BEM Undip 2023, staf KMNU Undip, dan berprestasi dalam bidang riset juga public speaking. Dan beliau juga pernah memiliki pengalaman leadership di berbagai macam acara. Nah, daripada Kang Mbak menerka-nerka nih, Kang Jo yang mana sih? Kang Jo orangnya yang seperti apa? Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kang Johari. halo, Halo Kang Jo, bagaimana kabarnya? sehat alhamdulillah. Oke, aku manggilnya Kang Johari apa Kang Jo aja nih? Itu aja. Oke, Kang Jo. Tadi kan aku udah sempat nyinggung sedikit nih tentang latar belakang Kang Jo. Tapi kayaknya kurang detail nggak sih kalau bukan Kang Jo sendiri yang perkenalan? Iya. Jadi saya persilakan kepada Kang Jo untuk memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semuanya, aku Kang Johari ya. Dulu sempat gabung di KMNU juga. Jadi tahun pertama di divisi Infocom, tahun keduanya di divisi FM gitu. Terus aku pernah mondok juga, gitu. Sekarang alhamdulillah. Lalu di sini aku diundang sama teman-teman KMNU gitu ya, buat sharing bareng sama teman-teman sekalian. Nah sebenarnya ini juga bukan sharing yang fake gitu ya, karena mungkin latar belakangku juga nggak dari yang pure pondok gitu ya. Jadi mungkin nanti disclaimer-nya kurang lebihnya mohon. Oke. Nah, hari ini kita kan bakal ngobrolin tentang generasi milenial yang gaul tadi ya, Kang ya. Nah, kalau menurut pendapat Kang Jo secara pribadi, definisi gaul tuh yang seperti apa sih, Kang? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut aku, yang gaul itu yang dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia itu agak ketinggalan gitu loh dengan apa yang sekarang menjadi sebuah tren dan sekarang sedang marak digumam-gumamkan oleh banyak orang. Oke, sepertinya juga udah itu ya, terjawab ya untuk gaul ya. Aku pendapat sama Mbak Ainur Rafiah tadi. Ya, betul. Ya, gaul itu ya gimana agar kita bisa ngikuti arus tanpa kehilangan arah. Kurang lebih seperti itulah ya. Dan aku setuju sama semua pendapatnya. Lalu kalau misalnya kita bicara lebih dalam soal gaul, karena kita di ranah KMNU ya, di ranah agama, dan itu lebih ke ranah yang rada private. Jadi mungkin kalau misalnya kita definisikan gaul lebih dalam, itu adalah gimana cara kita buat memosisikan diri, bersikap, gimana agar bisa stand, kita punya backingan dasar kita di agama, di KMNU, segala macamnya, tapi juga gak ketinggalan zaman gitu.
Itu tadi gaul secara umum, tapi udah disinggung sedikit ya tentang yang gaul dalam bidang agama. Tapi aku mau lebih spesifik lagi nih Kang. Kalau menurut Kang Jo, muslim yang gaul itu muslim yang seperti apa? Terutama muslim yang masih muda-muda kayak kita gini. Menurutku kita semua muslim yang gaul sih. Kenapa tuh? Maksudnya di era zaman sekarang kita mau nggak mau harus dipaksa gaul, gitu ya. Cuman intensitas tiap orangnya beda-beda aja. Ada yang dia lagi dari desa kemudian ya misalnya langsung ke kuliah sini ketemu orang-orang baru langsung kok culture shock gini-gini segala macamnya, dia langsung lihat norak gitu. Padahal sebenarnya enggak, dia gaul tapi dengan caranya sendiri. Kemudian ada yang dia dari kota kemudian ke sini melihat fenomena yang seperti ini, dia udah nggak kaget lagi dan segala macamnya, dia juga gaul tapi mungkin intensitasnya juga beda lagi. Jadi menurutku soal muslim yang gaul itu adalah mereka yang tetap pegang teguh sama ajaran-ajaran muslim ya, pun nggak ketinggalan zaman. Baik, jadi muslim yang gaul itu yang dia tetap mengikuti zaman tapi tetap bisa berpegang teguh dalam agamanya ya. Nah, ngomongin pergaulan gitu kan. Kang Jo ini kan seorang aktivis kan dikenal gitu kan teman-teman, relasinya banyak. Nah, relasinya banyak pasti pergaulannya di mana-mana. Boleh nggak nih di-spill tentang latar belakang pengalaman pergaulan atau cerita Kang Jo di pergaulannya di sini? Boleh dong di-spill dikit. Oke, kalau soal pergaulan sebenarnya karena basicnya aku punya interest di pengembangan SDM ya, terus kapan ketemu sama sekian banyak orang, bicara soal kaderisasi, soal training dan segala macam ya. Jadi orang-orang yang ada di lingkaranku ya mostly yang kaitannya sama pengembangan SDM, sama psikologi, kultur manusia dan segala macam. Termasuk di KMNU itu pengembangan SDM tapi ke ranah yang agama. Alhamdulillahnya pernah tergabung di sini. Lalu untuk pergaulan di antara sekian banyak yang aku lalui dari sampai sekarang ya gitu ya, aku ketemu sama berbagai macam orang dengan berbagai macam pola pikir yang beragam gitu ya. Ada yang dia nggak terlalu paham agama, dia bahkan nggak tahu apa itu aliran-aliran dalam agama. Aku Islam, ya alhamdulillah aku Islam, kan sholat dan segala macamnya. Tapi kurang menjurus, cukup menggugurkan kewajibannya aja. Tapi ya alhamdulillah masih ada. Ada yang dia Islam tapi mohon maaf, oh iya Islam, aku terlahir Islam dan selamanya Islam gitu. Terus ada yang dia tuh dari agama lain kemudian pengen ke Islam juga, ada sekian banyak kayak gitu. Kemudian ada yang dia udah dari agama yang kental gitu ya, dari backing pondok pesantren, kemudian mulai luntur nih kulturnya pondok pesantrennya dan sekian banyaknya. Nah, semua model manusia yang seperti itu sebenarnya menarik di lingkungan saya seperti ini. Kayak kita jadi tahu gimana macam-macam orang dan gimana cara kita buat standing point di momen itu, di tengah-tengah mereka. Tetap exist, gimana agar kita bisa hadir lah gitu di circle. Nah, oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Tadi udah di-spill sedikit tentang pergaulan Kang Jo selama di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Kang. Di sini kan kita di organisasi KMN Undip nih, di mana mostly itu anggotanya adalah santri, termasuk aku sendiri juga santri. Terus Kang Jo tadi kan juga menyebutkan bahwa Kang Jo tuh santri kan. Nah, menurut Kang Jo, santri tuh perlu nggak sih gaul atau perlu banget nih malah? Dijelasin aja. Banget malah ya. Banget. Karena kita sama-sama berpegang pada al-muhafadzah, al-qadimah sholih, al-akhdhu bil jadid al-aslah. Jadi kayaknya itu udah cukup jadi pedoman buat kita menjadi gaul dalam artian banyak hal gitu ya. Gak cuma kita santri identik dengan yang mengaji mulu dan sebagainya. Padahal mengaji pun bisa dikemas jadi yang keren banget gitu misalnya. Misalnya dengan mengaji kemudian diadain lomba gitu kayak atau dikompetisiin, atau misalnya mengaji tapi dipakein tren-tren TikTok ya misalnya. Itu kan sebenarnya cara yang sangat bagus untuk tetap eksis, untuk dakwah di zaman sekarang. Jadi simpulannya perlu banget. Menarik ini teman-teman. Jadi santri itu perlu banget buat gaul. Tapi kalian penasaran gak sih gaul yang bisa diikuti seorang santri tuh yang kayak gimana menurut Kang Jo? Kalau itu sebenarnya cukup sederhana sih menurutku. Gaul ya ada banyak macam definisi gaul kan ya. Yang penting soal perkembangan zaman aja. Tapi yang jelas lebih tahu batasan aja, lebih tahu posisi aja. Kita sebagai santri dan kita spesial gitu ya, nggak semua orang punya titel santri. Dan karena kamu menyandang titel yang spesial dan juga berat itu, agaknya harus dijaga juga. Entah nanti segala macam badai globalisasi menerpang gitu ya, selama kamu punya standing point, oh ya aku masih santri, ada ajaran sebenarnya yang harus aku jaga, ada budaya baru, kira-kira cocok gak ya? Kalau misalnya nanti ini diadaptasi di tempat itu gimana? Cocok gak ya? Itu
adalah modal awal. Aku setuju banget sih Kang. Balik lagi kita memposisikan diri kita sebagai seorang santri. Itu harus digarisbawahi. Nah, tapi di sini aku lebih pengen Kang Jo menjawabnya secara lebih detail gitu loh. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya bisa membatasi diri kita sebagai seorang santri dalam pergaulan supaya tidak menjerumus kepada hal-hal yang negatif. Oke, menurutku cerdas dulu ya. Cerdas. Kenapa cerdas? Karena untuk menjadi gaul itu kan semuanya ada di dalam diri kita ya. Kontrol semua informasi yang masuk dan keluar itu kan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya kontrol yang baik atas diri kita ya bagus, kita bisa mengarahkan diri kita sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kira-kira sesuai. Tapi kalau misalnya kita tidak punya strategi yang jelas, misalnya datang budaya baru ikut segala macamnya terbawa arus jadinya. Jadi menurutku harus cerdas dulu, cerdas kira-kira dalam artian mana yang seharusnya bisa aku pelajari, mana yang seharusnya bisa aku hindari dulu, mana yang sekiranya ini ada yang bagus, ada yang jelek, tapi aku ambil beberapa part aja nih yang kira cocok buat aku. Jadi menurutku itu yang pertama cerdas, dan yang kedua love of learning, suka belajar gitu ya. Jadi ya nggak, kalau misalnya cuma cerdas doang kayaknya bakal stuck di titik-titik tertentu aja. Tapi kalau misalnya udah suka ya gimana ya, tai kucing aja rasa coklat. Kalau misalnya udah suka, kiranya nanti udah suka, misalnya ada keinginan nih, ada gairah gitu ya, buat aku muslim dan aku di sini punya eksistensi untuk menjalankan peranku sebagai manusia, sebagai makhluk Allah gitu ya. Jadinya harusnya masing-masing dari kita punya kesadaran untuk kalau misalnya dibanding sama teman-temanku yang lain di kuliah, ya mohon maaf, mungkin aku punya pengetahuan lebih nih yang bisa aku ajarin ke mereka, yang bisa aku ajak diskusi ke mereka, bentukan pikiran menurut mereka gimana latar belakangnya, dan itu salah satu hal yang bisa kamu sukai gitu. Tukar pendapat, berkembang melalui pikiran-pikiran dan diskusi mereka. Such a wonderful thing. 2 poin. Jadi menurut Kang Jo di sini ada 2 poin, yaitu cerdas dan suka belajar. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Sejujurnya tuh aku amazed banget sama Kang Jo, di mana Kang Jo tuh seorang santri, berprestasi tapi juga seorang aktivis. Nah, kalau misalnya nih Kang Jo tuh bertemu dengan seseorang yang mirip-mirip sama Kang Jo. Dia seorang santri, dia juga aktivis, terus relasinya banyak, dia berprestasi. Kalau menurut Kang Jo tuh bagaimana Kang Jo memandang orang tersebut? Oke. Ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya aku tuh punya prinsip gitu ya. Ketika aku ketemu sama satu orang baru gitu ya, ada 2 kemungkinan menurutku. Kalau misalnya dia menurutku itu levelnya di atasku, dan juga kalau misalnya dia levelnya di bawahku. Kalau misalnya levelnya di atas, aku akan gimana caranya biar aku bisa belajar apapun darinya. Semua yang bisa aku pelajari darinya bakal aku pelajarin semuanya. Aku pokoknya harus ambis gitu ya, istilahnya gitu, ke orang-orang tertentu yang misalnya memang menurutku di momen itu dia lebih tinggi. So, kalau misalnya dia di bawahku, aku bakal tipe orang yang kayak ngajak diskusi dan segala macam yang kira-kira di usianya yang sekarang ya mungkin karena ini tadi ketemu sama yang mirip sama aku, kira-kira dia tumbuh dengan apa aja gitu loh. Aku kan tumbuh dengan hal-hal yang seperti ini gitu, tapi dia tumbuh dengan apa aja, dan kira-kira dia berkembang dengan seperti apa, caranya gimana dan segala macam. Lebih ke kita konco lah, plek kan gitu. Nah, kita balik lagi nih Kang ke pembahasan tadi, di mana kita menyoroti seorang santri. Kang Jo pernah dengar gak sih pasti di masyarakat tuh tercipta stigma di mana ini maaf banget ya. Masyarakat tuh berpikir bahwa santri itu bisanya cuma ngaji. Santri itu kadang bahkan dianggap ketinggalan zaman, kuno, dan maaf nih, anak-anak seumuran santri itu kadang bahkan menilai mereka tuh norak kayak gitu. Nah, Kang Jo pernah gak sih dengar? Pernah kan pastinya. Nah, buat aku dan teman-teman yang lain nih, kan masih bingung gimana sih cara kita buat menanggapi omongan orang-orang yang seperti itu. Kalau menurut Kang Jo bagaimana? Menurutku itu stigma yang ini ya, dilihat kulitnya aja sebenarnya. Padahal santri juga setan loh, ya setan biasanya. Multi talent. Ya kalau kata guruku dulu, jadi yo santri sing setan, ojo sing rai setan. Lalu seperti itu, makanya santri itu baru belajar soal agama aja, dia itu udah idaman. Maksudnya dalam artian orang-orang tertentu pasti milih yang gawanya bagus, ideal dan segala macam ya. Jadi nggak cuma soal belajar, santri kan juga diajari gimana cara
prakteknya, implementasinya, khotib. Kalau misalnya butuh yang bisa nyembelih, bisa gitu ya. Misalnya butuh orang yang khotbah, bisa. Atau misalnya doain orang yang mati juga bisa. Atau misalnya siapapun pokoknya serba komplit seharusnya. Ya. Dan memang kayak gitu kita semua bakal berkembang. Tapi itu kan baru yang dilihat oleh masyarakat di luar sana. Kita cuma melihat, oh iya santri berarti belajar nih, kitab-kitab gundul dan segala macamnya, cuma dibatas itu doang. Padahal sebenarnya santri itu punya cakupan belajar yang lebih luas daripada itu, jauh lebih luas malah sebenarnya. Nah kalau misalnya soal di tengah-tengah zamannya sekarang, menurutku itu balik ke personal santrinya gitu loh. Kalau misalnya di pesantren, di forum-forum belajar agama gitu ya, memang mereka diajari untuk gimana upgrade diri mereka dalam ranah agama. Tapi urusan untuk menjadi gaul dan segala macamnya, nggak semua pesantren itu mengajari hal itu. Jadi balik lagi ke personal, kira-kira gimana dia agar bisa belajar, gimana agar dia bisa mencocokkan style yang paling cocok buat dia gitu ya. Gimana agar dia bisa mengemas semua kembangan zaman ini dengan caranya. Menurutku. Jadi sebenarnya tugas kita untuk menghempaskan stigma itu. Oh ternyata santri itu isetan gitu, bukan rai setan. Kita bisa semuanya, semua lini kita bisa semua. Masya Allah sekali ya teman-teman jawaban dari Kang Jo. Jadi kita sebagai seorang santri itu tidak boleh insecure apabila kita tuh dinilai oleh masyarakat bahwa kita tuh bisanya cuma ngaji. Padahal kita sebagai seorang santri itu memiliki cakupan yang luas ya Kang Jo. Dan kita bisa menjadi seorang yang multi talent. Nah selanjutnya di sini ada pertanyaan yang menurut aku gong banget di sini. Dan aku pun sendiri menunggu-nunggu nih jawaban dari Kang Jo dari pertanyaan ini. Oke, pertanyaannya adalah boleh nggak nih boleh nggak nih di-share tips dan triknya supaya kita bisa menjadi seorang santri yang berprestasi tapi juga tetap gaul? Oke, sebenarnya kalau soal tips dan trik aku kurang bisa ngasih ya, karena sebenarnya aku juga nggak belajar itu dalam tertulis gitu ya. Tapi menurutku untuk sampai pada titik tertentu yang kita bahas ini, yang pertama kita perlu define our role gitu loh. Kita ini siapa? Di tempat ini kita sebagai apa? Di Kemenlu kita sebagai apa? Di kuliah kita sebagai apa? Di masyarakat kita sebagai apa? Nggak semuanya harus sama gitu. Misalnya kalau misalnya di Kemenlu kita sebagai staff yang mengabdi ke masyarakat. Atau kalau misalnya di kuliah kita sebagai mahasiswa yang rajin mendengarkan dosen gitu misalnya. Di organisasi lain kita sebagai mahasiswa yang membimbing adik-adiknya gitu. Pokoknya kita punya banyak role dan itu nggak masalah kalau misalnya role kita mau sejuta apapun role kita nggak apa-apa, karena emang pada dasarnya ingat role-nya adalah santri itu isetan. Santri itu isetan. Ya, itu pertama menurutku define our role. Kira-kira posisi kita di masyarakat, di tempat-tempat ini itu sebagai apa aja. Kalau misalnya kita udah bisa mengenali posisi kita, peran kita, job kita mau ngapain aja nanti di situ, baru nanti ke ranah yang lebih dalam. Ranah yang lebih dalam maksudku kayak kita menurutku ya perlu membaca situasi di tempat tersebut. Setelah kita beres sama diri kita sendiri gitu ya, aku di sini mau ngapain, aku punya power apa aja, ada peluang apa aja, lalu membaca situasi di tempat. Misalnya, oh aku bisa bikin lagu yang bagus nih gitu. Tapi aku nggak punya instrumennya pas, tapi aku punya background mengaji yang pas. Oh aku coba ajak teman-temanku yang di Forkom misalnya, buat ayo kita bikin lagu yang bagus gitu, buat dakwah dan segala macam. Itu soal membaca situasi. Setelah itu baru selebihnya nanti bahasan-bahasan minor kayak misalnya, oh iya ada target, ada goals, ada apa aja yang harus kita engage dan lain sebagainya. Dan terakhir ada semacam note gitu ya. Kalau kata Bapak dulu, jangan asing di rumah sendiri gitu. Maksudnya ya sejauh apapun nanti kalian, kita semua jangan lupa bahwa kita tetap membawa nama santri yang seharusnya punya jiwa-jiwa santri. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, perlu dicatat nih dari Kang Jo tadi. Jadi memposisikan diri kita, kemudian kita juga harus bisa membaca situasi, dan yang terakhir tadi pesan yang aku juga suka banget, jangan asing di rumah sendiri. Oke, gitu Kang Jo, dan itu adalah sekumpulan interogasi dari aku buat Kang Jo.
Dan tibalah kita pada penghujung podcast. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaul itu penting banget buat santri. Tapi tidak semata-mata kita harus memakan semua pergaulan yang sedang booming, saat ini sedang diagung-agungkan banyak orang. Kita harus memiliki batasan yang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal negatif yang dibawa pergaulan ini. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, sekarang buat Kang Juni, ada nggak closing statement atau motivasi yang bisa membakar semangat para santri di luar sana nih, supaya nggak insecure menjadi seorang santri dan harus bisa menjaga pergaulan mereka? Ada nggak? Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Closing statement-nya nggak cuma zaman yang berkembang ya, kita yang hidup di dalamnya juga berkembang, santri juga berkembang, semuanya berkembang. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu gitu ya, santri cuma bisa mengaji dan segala macamnya, ya kapan kita berkembangnya gitu ya, dan kapan stigma masyarakat itu hilang gitu ya. Jadi menurutku apapun yang terjadi nanti ya, kita santri dan kita itu spesial, kita tuh punya job desk yang cukup berat di dunia ini, yaitu ya, jadi apapun yang terjadi mari berkembang bersama dan jangan asing di rumah sendiri. Oke, itu dia teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, mari berkembang bersama. Begitu ya Kang ya? Betul. Oke, semoga apa yang menjadi obrolan pada podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum aku tutup sesi podcastku kali ini, aku mau mengucap terima kasih kepada Kang Jo selaku narasumber, dan terima kasih kepada Kang Mbak semua yang telah menonton podcast kali ini. Oke, selanjutnya aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diklik tombol loncengnya ya. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa buat like, share, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari aku. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Aku Ainur Rafiah. See you, bye-bye di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.